Maha Baik, agar kebaktian dan persekutuan kita dari awal hingga akhir menjadi kesukaan bagi kita dan kemuliaan bagi Allah. Kebaktian minggu ini dengan tema menjadi agen-agen perubahan yang akan dilayani oleh Pendeta Lucia Wijaya. Persembahan pujian solo Saudara Randy, pengiring pujian Bapak Santoso Gondowijoyo, operator LCD Saudara Bambang, lektor 1 Ibu Ruth Sally, kantor Ibu Tini, lektor 2 Penatua Hendrik Hermawan. Kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 April 2014 kita akan memilih calon legislatif yang kelak duduk di DPR, dan pada tanggal 9 Juli 2014 kita akan memilih calon presiden yang baru. Agar kita tidak salah pilih, maka kami mengundang umat untuk hadir dalam ceramah jelang pemilu 2014 dengan topik memilih dengan cermat dan cerdas. Acara akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 pada pukul 11 sampai dengan jam 13 bertempat di GKI Samanhudi. Pembicara Pendeta Nanang, Pendeta Jemaat GKI Mangga Besar, anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jabar, Romo A. Beni Susetyo. Beliau adalah seorang pastor muda pengusung Gerakan Moral Bangsa. Moderator Penatua Rudi Kusnadi, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GKI dan Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Samanhudi. Umat yang berminat dipersilahkan untuk mendaftarkan diri di meja pendaftaran atau ke kantor tata usaha gereja GKI Samanhudi. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan umat dalam acara ini. Tuhan memberkati. Berita duka, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 telah meninggal dunia Bapak Herman Susanto, ayahanda dari Saudara Gerald Andi Susanto, alamat Jalan Pembangunan 1, usia 65 tahun. Kebaktian penghiburan telah diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2014 pukul 19 di Rumah Duka Husada Ruang N, dilayani oleh Pendeta Samuel Akihari. Kremasi akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 pukul 8.30 berangkat dari Rumah Duka Husada Ruang N ke Krematorium Oasis, dilayani oleh Pendeta Rewah. Berita duka yang kedua adalah pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 telah meninggal dunia Bapak Sadikin, alamat Krekot Dalam, usia 78 tahun. Kebaktian penghiburan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2014 pukul 19 di Rumah Duka Heaven Funeral. Kremasi akan diadakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 12 berangkat dari Rumah Duka Heaven Funeral ke Krematorium Heaven Funeral. GKI Samanhudi menerima 2 mahasiswa STT Jakarta untuk melakukan pembelajaran jemaat kedua selama 3 bulan dari bulan Februari sampai April 2014. Mereka adalah Yohanes Agusta Bambang Setiawan dan Yonatan Suryo A. Nduru. Apabila yang bersangkutan hadir, dipersilahkan untuk maju ke muka. Kiranya pembelajaran jemaat kedua dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Mari kita awali kebaktian untuk hari ini dengan menyanyikan lagu NKB 7, bait 1, 3, dan 5.
bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang tertulis demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk boleh mengakui akan segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh kembali berbakti di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, karena kami menyadari akan keberdosaan kami di hadapan-Mu Bapa, akan setiap perbuatan yang sudah kami lakukan di saat kami menjalani hidup yang Kau percayakan ini. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tolong kami anak-anak-Mu ini, di dalam kami bersikap, di dalam kami berkata-kata, kami mungkin telah menyakiti hati sesama kami, mungkin kami juga mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan. Ampuni kami, juga di dalam pikiran kami, di dalam setiap rencana yang kami buat. Ampuni kami Bapa, jika kami seringkali hanya mengikuti apa yang kami mau, memikirkan apa yang menurut kami sendiri baik. Kami seringkali melupakan Tuhan di dalam rencana yang kami buat. Karena itu Bapa, pada saat ini sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan juga yang mau tuntun dan tolong kami, ajar kami, untuk kami dapat melewati hari-hari kami dengan lebih baik lagi, dalam sikap, perkataan, dan juga pemikiran kami. Sehingga semakin hari
kami boleh sungguh hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Sebagaimana Kolose 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara-saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus saat kita bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat kami bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh memerlukan Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat memahami akan firman Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu Bapa, biarlah kami membuka hati kami, pikiran kami untuk boleh Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat memahami. Dan Bapa, bukan hanya untuk kami pahami akan firman Tuhan ini, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, pakailah juga akan hamba-Mu ini sebagai alat untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami semua siap mendengar. Amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan.
1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulakah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, membaca bagian Injil ini khususnya ayat 13, maka terbersit dalam pikiran saya pertanyaan, memang ada garam yang tidak asin? Kemarin ketika membaca bagian ini bersama rekan-rekan, saya juga bertanya kepada mereka tentang emangnya ada garam yang tidak asin? Kalau sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, adakah garam yang tidak asin? Ada? Yakin tidak ada? Jawabnya memang sama, tidak ada. Memang perlu mikir dulu, ada nggak ya garam yang nggak asin? Ya saudara-saudara, memang tidak ada. Yang ada adalah paling kadar asinnya yang kurang. Garam yang satu kadang berbeda dengan asinnya dengan garam yang lain. Artinya memang kalau yang namanya garam, mau nggak mau harus asin. Kalau tidak asin, bukan garam. Ya, kalau pedas, cabai. Kalau manis namanya gula. Jadi garam itu mau nggak mau harus asin. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, ada tidak orang yang tidak menyukai garam? Ada di sini yang tidak suka garam? Ya, sakit darah tinggi bukan berarti tidak suka garam kan? Orang-orang tertentu mungkin memang sangat mengurangi mengonsumsi garam. Bukan berarti tidak suka, tapi karena alasan kesehatan maka dikurangi atau tidak sama sekali. Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini mungkin jadi tidak relevan karena keberadaan dan fungsi garam bagi manusia bukan soal suka atau tidak suka. Karena garam memang adalah sesuatu yang harus ada supaya makanan jadi berarti, supaya makanan jadi enak. Dan juga mau tidak mau garam itu juga menjadi salah satu unsur yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau kekurangan unsur garam yang, karena itu dicari juga garam yang beriodium, ya, supaya tidak sakit gondok ya. Nah, tanpa garam, masakan atau makanan akan menjadi hambar. Nah, kalau makanan hambar, lalu orang akan berkomentar bahwa makanannya tidak enak. Makanan yang gak enak kurang garam. Atau sesekali makanannya keasinan karena kebanyakan garam. Dan masyarakat sekarang memang boleh dibilang cukup berhati-hati dengan dosis garam yang dikonsumsi karena bisa tadi mempengaruhi kesehatan juga. Tapi bahwa garam itu perlu untuk hidup manusia tidak seorang pun dapat meragukannya. Kecuali memang mereka yang lidahnya sudah keluh. Atau orang yang sedang menderita flu berat biasanya kehilangan rasa. Ya nggak tahu lagi nih rasa asin manis pokoknya makan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, garam yang kita tahu itu juga diperjualbelikan oleh pedagang dan garam itu juga dicari oleh para pembeli. Ya sama halnya dengan emas dan perak. Semua manusia mencari dan membutuhkan garam. Tetapi
Tidak semua manusia mencari dan memerlukan emas dan perak. Kemudian hal yang kedua dalam bacaan kita di Injil ini adalah soal cahaya. Di antara kita juga, adakah yang memusuhi cahaya, yang tidak suka akan cahaya? Semua suka kan cahaya. Cahaya juga memang merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Hingga hidup tanpa cahaya berarti hidup dalam kegelapan. Untuk mengetahui demikian pentingnya cahaya, maka biasanya bagi manusia menjelaskannya pun harus dengan kebalikannya, yaitu kegelapan. Baru bisa menghargai, baru bisa mengatakan, ya cahaya itu sangat saya butuhkan. Jika cahaya di sini tiba-tiba hilang, maka kita kehilangan orientasi. Biasanya ketika jadi gelap gulita, kita akan kehilangan arah. Tubuh kita seakan-akan lumpuh. Dan ketika tiba-tiba gelap sama sekali, kita mulai meraba-raba untuk mencari korek api, untuk mencari lilin, atau mencari kompor gas yang langsung bisa nyala ada apinya, atau membuka jendela dengan harapan ada secercah cahaya yang bisa masuk. Mengapa di ruangan ini harus begitu terang benderang seperti ini? Coba diredupkan sedikit. Saudara pasti akan mengatakan, ini gimana sih ruang kebaktian kok gelap? Apalagi kalau belum pakai LCD. LCD sedikit redup saja sudah banyak yang bilang, kok redup ya? Jadi memang cahaya itu sangat dibutuhkan. Ketika ibadah ini redup sekali dan kita harus membaca, tidak terbaca karena redupnya, kita akan juga mengomel lagi. Terangin dong lampunya supaya bacanya enak. Saudara-saudara, kakak saya paling tidak bisa gelap. Jadi kalau sudah malam, kemana-mana dia selalu bawa HP atau senter kecil. Saya sering ketawa, ngapain bawa-bawa itu di rumah yang terang seperti ini? Dia katakan, nanti kalau tiba-tiba mati lampu atau gelap, dia sudah ada cahaya. Anaknya suka iseng ketika dia di kamar mandi dimatiin lampunya. Anaknya nggak tahu kalau dia selalu berbekal HP atau senter. Ketika diam saja anaknya bingung. Kok nggak teriak-teriak? Di mama sudah bawa senter. Nah saudara, artinya memang cahaya sangat dibutuhkan. Dan pada umumnya manusia juga suka cahaya dan selalu mencarinya. Kecuali ya, lagi dalam kasus-kasus tertentu di mana orang memang meminimalkan cahaya itu, bukan meniadakan tapi meminimalkan. Secara khusus di mana mungkin orang sedang mencari suasana remang-remang supaya bisa berdoa dengan khusyuk, supaya bisa berdoa dengan baik dan mencari keteduhan. Atau ada orang-orang tertentu juga yang memang senangnya yang remang-remang karena ingin melakukan hal-hal yang jahat. Dalam firman Tuhan juga dikatakan begitu kan? Di dalam kegelapan itu yang jahat tidak kelihatan. Maka orang-orang yang suka kejahatan senang dengan tempat yang gelap. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus ternyata sangat jeli dalam mendefinisikan misi hidup para pengikutnya. Dengan dua ungkapan yang sangat strategis, dia mengatakan bagaimana hidup seorang Kristen itu menjadi bermakna. Kehadiran orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini jadi punya arti. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saudara, kalau pada bagian Alkitab atau bagian khotbah di bukit dikatakan berbahagialah orang yang, dan selanjutnya, maka orang di sini bersifat umum. Maksudnya siapa saja orang yang memenuhi apa yang dikatakan sebagai bahagia di situ adalah mereka yang berbahagia. Tetapi di bagian ini dengan tegas Tuhan Yesus menunjuk kamu, bukan orang tapi kamu. Dan siapa kamu itu? Kamu itu adalah murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu kepada kita semua. Dan Yesus mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dia harus dibuang. Dan jika terang itu ditutup-tutupi, tidak ada gunanya. Sebab kegelapan akan merajalela
Terang itu harus nampak dan orang harus dapat melihatnya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, orang harus dapat melihatnya supaya kegelapan itu hilang. Dengan mengumpamakan orang Kristen sebagai garam, maka Yesus menegaskan betapa pentingnya kita bagi dunia. Saudara, kita harus punya keyakinan ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita ini orang penting, membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi dalam hal apakah kita menjadi penting sehingga dunia bisa tidak enak tanpa keberadaan kita? Ya, dalam hal membuat dunia itu enak atau orang lain itu enak meski diri kita sendiri tidak enak. Atau dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan bahwa keutamaan identitas murid-muridnya atau kita sebagai orang yang percaya kepadanya terletak pada kesediaannya untuk berfungsi, bukan sekedar berada. Kesediaan kita untuk berfungsi melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau tadi saya katakan membuat dunia itu enak atau orang lain itu enak, bukan berarti kita mau menjalankan segala sesuatu hanya untuk demi menyenangkan orang, menyenangkan dunia, bukan yang seperti itu. Tapi mereka akan kehilangan ketika orang-orang Kristen tidak ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan, oh ternyata lebih baik tinggal dalam kumpulan orang-orang Kristen karena di situ ada damai, karena di situ ada kekuatan. Kita membuat dunia sekitar kita menjadi enak ketika orang mengatakan lebih enak bergaul dengan orang Kristen yang jujur, yang baik hati, yang murah hati, yang penuh dengan kasih. Sekalipun untuk hal itu dikatakan mungkin buat diri kita tidak enak, karena kita harus banyak melakukan hal-hal yang baik dan benar. Karena bagaikan garam, kita harus melarut. Ketika dimasukkan ke dalam makanan, maka garam itu baru terasa fungsinya, walaupun keberadaannya tidak terlihat. Ini yang dikatakan tadi, keberadaan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita bersedia melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Bukan sekedar berada, sama seperti garam. Ada garam, tapi kalau tidak kita campurkan dengan masakan, maka tidak akan ada fungsinya sama sekali, hanya tinggal garam saja. Dan Nabi Yesaya mengatakan juga dengan tepat proses penggaraman itu, bagaimana kehadiran itu dirasakan. Yesaya 58 ayat 7, bagikanlah rotimu kepada orang lapar, bawalah orang miskin ke rumahmu dan berilah pakaian kepada orang telanjang dan jangan menutup mata terhadap penderitaan sesamamu. Artinya peranan orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari itu nyata, berfungsi, melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika melakukan itu maka kita mengatakan bahwa inilah mereka bisa merasakan, oh ya, pertolongan Tuhan melalui umatnya dirasakan. Dengan melakukan semua itu, maka kita bukan hanya berada tapi berfungsi, maka kita menjadi terang. Seperti kata Yesaya, pada waktu itu terangmu akan merekah laksana fajar, akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Di tengah-tengah kegelapan yang ada, di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, kekurangan, ketika kita hadir memberikan sesuatu yang baik bagi mereka, maka disitulah dikatakan ada terang. Saudara-saudara, Abraham Lincoln, walaupun dia seorang presiden, dia bergaul dengan para budak, dia berbicara dengan mereka, bahkan turut menikmati kemiskinan mereka. Jabatan tinggi dan kekuasaannya yang besar malah dijadikan sarana dan kesempatan untuk menjadi sesama yang lebih nyata bagi para budak Amerika. Dan karena itulah jiwanya bercahaya sampai sekarang. Orang masih mengenang dan mengingatnya. Karena ia bukan hanya sekedar berada sebagai presiden tapi yang tidak pernah dirasakan kehadirannya. Tapi dia bukan sekedar berada sebagai seorang Kristen, tapi dia berfungsi. Sehingga suatu malam ketika seorang ibu dan anaknya yang masih kecil melewati rumah Abraham Lincoln yang baru saja dipugar dan kini sudah menjadi katanya tempat ziarah nasional Amerika, masih terang benderang pada malam itu, sang anak kemudian bilang kepada ibunya, "Lihat mama, Pak Lincoln membiarkan lampunya menyala." Kemudian
mamanya dengan tersenyum bilang, benar, Pak Lincoln membiarkan terang yang menyala agar seluruh dunia melihatnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Abraham Lincoln sudah meninggal tahun 1865. Tapi cara hidupnya yang penuh dengan kasih bagi orang kecil tetap menyala bagi ratusan juta orang di sepanjang masa. Menginspirasi banyak orang. Lincoln sangat menghayati ajaran dan perintah Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, memang tidak mungkin kita jadi orang Kristen yang berarti jika kita tidak mau memberi. Ini nanti yang dikatakan hanya jadi orang Kristen yang berada. Saudara, memberi di sini bukan hanya soal pemberian materi, bukan. Tapi kalau kita tidak mau memberi, katakan kita ada, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak membawa pengaruh apa-apa. Karena sekedar ada, memang tidak dibutuhkan cinta. Untuk sekedar ada, tidak dibutuhkan keterlibatan dan pemberian diri. Ya sudah ada, orang Kristen di situ sedang berbakti, sedang bernyanyi, sedang memuji Tuhan, sedang bersekutu, ya sudah sampai di situ ada. Tapi tidak pernah membawa dampak apa-apa sama sekali. Di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan persekutuan itu sendiri, dalam kehidupan lingkungan di mana dia tinggal. Ada, tapi tidak berdampak apa-apa. Sedangkan hadir, mutlak dibutuhkan cinta, dibutuhkan keterlibatan dan pemberian diri. Hadir di tengah dunia yang semakin kacau dan tidak menghargai segala sesuatunya. Kita hadir, berarti bagaimana kita belajar memberikan cinta kasih kita. Bagaimana kita melibatkan diri dalam banyak hal sehingga kita bisa menggarami hal-hal yang tawar, hal-hal yang tidak enak menjadi enak. Saudara-saudara, bagaimana kita mau memberi diri di dalam kehidupan kita. Di tengah dunia sekali lagi yang kita tinggali sekarang ini, yang serba penuh dengan ketidakpastian, yang tidak lagi menghargai segala sesuatunya. Disinilah gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus harus semakin bersungguh-sungguh mewujudkan kehadirannya sebagai garam dan terang dunia. Kita semua dipanggil untuk tetap hadir, bukan hanya sekedar ada. Bagaimana kita tetap bisa memberi daya sentuh dan juga daya sembuh terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap sesama kita yang lain. Umat Tuhan tidak boleh kehilangan rasa asinnya. Umat Tuhan harus tetap terus menyala bagai pelita. Sehingga dikatakan tadi, terang kita bercahaya dan nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika kita masih tetap asin, garam yang asin ini adalah garam yang akan terus bisa mengubah segala sesuatu yang menjadi baik, menjadi enak, menjadi nikmat. Inilah yang dikatakan, kalau dunia kita bisa merubah dunia menjadi lebih enak dengan kehadiran kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah dengan kehadiran kita sekarang ini, saudara yang paling tahu, saya juga yang paling tahu dengan diri sendiri, apakah membawa rasa enak itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, marilah kita hidup sebagai umat Tuhan yang berarti, yang bisa membawa segalanya ke arah yang lebih baik, lebih indah, lebih aman dan damai. Jika setiap kita mau memberi dan mencurahkan segala kebaikan yang ada dalam dirinya pada orang lain, maka dunia kita akan berubah menjadi dunia yang enak dan benderang, karena garam dan terang itu sudah menjalankan fungsinya dengan benar. Dan semua dapat kita lakukan tentunya dengan hikmat, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan roh, seperti yang Paulus katakan. Dia mewartakan segala sesuatunya bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kekuatan dirinya, tapi dengan kekuatan roh, supaya dia tidak bersandar hanya dengan hikmat manusia. Begitu pula dengan kita. Kalau Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, mari kita sungguh menjadi garam dan terang dunia yang bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam lingkungan keluarga dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita bisa membawa keindahan, bisa membawa kebaikan, membawa lebih kedamaian. Amin.
dapat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami kembali mengucap syukur karena Engkau selalu mengingatkan kami. Engkau yang memanggil kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu adalah garam dan terang dunia. Karena itu Bapa, pimpinlah, tuntunlah kami untuk kami boleh tetap menjadi garam yang memiliki rasa asin dimanapun Tuhan hadirkan dan tempatkan kami. Kami dapat menggarami, kami dapat menjadi terang, sehingga sekitar kami pun boleh menjadi lebih baik, lebih damai, dan menjadi sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami mau Engkau pakai untuk dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehadiran kami di tengah-tengah dunia yang mungkin gelap, yang mungkin serba tidak menentu.
bawalah kami, pakailah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa hal-hal yang lebih baik dan lebih baik lagi pada sekitar kami. Bapa, hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Bapa, pada saat ini kami juga teringat akan setiap saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, menghadapi masalah-masalah kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, banyak hal Bapa mungkin yang menjadi pergumulan. Kami percaya Engkau peduli dan mengasihi mereka. Engkau juga mau ikut di dalam setiap hal yang mereka pergumulkan, dan Engkau mau memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh dimenangkan dari setiap pergumulan itu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Biarlah setiap saudara kami ini boleh terus bersandar dan berharap hanya kepadamu saja. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini tengah menderita sakit, mereka yang sudah sakit begitu lama Bapa, ataupun mereka yang sedang menjalani pemulihan. Tuhan ada bersama-sama dengan setiap saudara kami ini juga. Engkau mau memberkati setiap pengobatan yang mereka jalani. Tuhan berkati obat yang digunakan, waktu-waktu istirahat yang harus mereka lalui, sehingga melalui semua itu Bapa, mereka boleh Kau pulihkan kembali. Mereka boleh tetap dikuatkan sekalipun tubuh mereka lemah, tapi biarlah iman mereka boleh tetap dikuatkan. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, setiap keluarga yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang mau menghiburkan mereka. Biarlah mereka boleh tetap melihat di tengah-tengah rasa kehilangan dan rasa duka, mereka boleh tetap merasakan akan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, dan tetap melihat rencana baik yang Tuhan mau berikan. Karena itu Bapa, kami berdoa kiranya mereka boleh tetap dikuatkan, mereka boleh tetap memiliki damai sejahtera Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi sesama kami yang tengah menderita karena menjadi korban bencana alam di banyak tempat Bapa, menjadi korban bencana alam di Gunung Sinabung, juga di Manado, bahkan di wilayah-wilayah lain, bahkan Jakarta sendiri yang menderita karena bencana alam banjir. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu, biarlah Engkau juga mau tolong di dalam penderitaan yang sesama kami alami ini. Engkau hadir, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka damai sejahtera-Mu, dan Engkau memakai setiap orang yang mampu untuk dapat melakukan menolong sesama kami ini, sehingga di dalam perkenan Tuhan setiap pertolongan, setiap bantuan yang ada boleh berkenan di hadapan-Mu dan sungguh boleh meringankan beban penderitaan sesama kami. Dan Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap umat Tuhan yang menolong mereka juga Tuhan, mereka juga boleh menjadi terang dan garam, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah penderitaan sesama kami sungguh boleh menguatkan setiap saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur kalau Engkau memakai kami untuk kami boleh menolong sesama kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau terus memperlengkapi kami untuk kami dapat melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi di dalam melayani sesama kami. Bapa, setiap kesempatan yang Kau berikan, kami bersyukur karena melalui semua itu Bapa, kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam proses untuk pemilu nanti. Tuhan, biarlah Engkau juga yang tolong di dalam setiap persiapan yang ada. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang kami tahu dan kami percaya Tuhan yang akan terus membimbing, Tuhan yang akan terus menolong, memampukan bangsa dan negara kami untuk dapat menjalankan hal-hal yang dalam rangka pemilu, pemilihan yang lain juga Tuhan dengan baik. Tolonglah kami Bapa sebagai bangsa dan negara ini, supaya kami juga boleh menjadi bangsa dan negara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hanya dengan pertolongan Tuhan, bangsa dan negara kami mampu melakukannya. Bapa, kami juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan segala rencana-rencana yang kami miliki di dalam pimpinan-Mu. Begitu pula dengan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena kami tahu gereja-Mu di tempat ini juga
boleh Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mempercayai kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja-Mu, untuk boleh hadir dan ada di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada. Biarlah kehadiran kami sungguh boleh menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sembari kantong persembahan diedarkan, mari kita nyanyikan pujian dari PKJ 7 bait 1 dan 3. Mohon berdiri. Persembahan syukurnya untuk disemarakan kepada Bapa yang semuanya berasal darimu juga, karena Bapa lebih dulu memberkati kami segala sesuatu karunia-Mu yang begitu berlimpah-limpah untuk kami nikmati dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Bapa juga memakai orang-orang yang mengelola persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini dan yang bagi membutuhkannya. Dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.